Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kementerian BUMN terus melanjutkan rencana perampingan perusahaan plat merah di sektor karya menjadi 3 kelompok. Anggota Komisi 6 DPR RI mendukung rencana tersebut karena itu merupakan langkah tepat dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. Kementerian BUMN terus melanjutkan rencana perampingan perusahaan plat merah di sektor karya menjadi 3 kelompok. Rencana tersebut mendapat dukungan dari anggota Komisi 6 DPR RI, Muhammad Hussein Fadlullah. Ia menyebut rencana pemerintah melebur BUMN karya merupakan langkah tepat dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. Muhammad Hussein juga berharap peleburan dapat membuat kinerja keuangan BUMN sektor karya kembali sehat. Saya rasa kalau BUMN yang ini lebur tujuannya untuk bisa menciptakan efisiensi dan juga efektivitas, saya rasa itu cukup baik karena di situ nanti tidak ada lagi kesannya bahwa nanti ada alasan BUMN satu dan yang lain itu saling berkompetisi, padahal mereka ada di satu bidang yang sama, satu induk yang sama gitu. Nanti supaya lebih efisien, efektif, nanti membaginya juga akan lebih mudah lagi pekerjaan-pekerjaan yang memang itu harus dikerjakan oleh BUMN karya. Kita kalau melihat ke belakang apa yang memang membuat BUMN karya seperti ini, memang harus ada perencanaan yang betul-betul lebih matang lagi. Jangan hanya ada orang sipilnya, tetapi harus ada orang keuangan yang kuat di situ untuk memang memetakan peruntukan pengeluaran-pengeluaran pada saat perencanaan mengerjakan salah satu proyek-proyek yang ada, seperti itu. Sebagai informasi, peleburan pertama yang dilakukan Kementerian BUMN yaitu PT Waskita Karya Tbk dengan PT Hutama Karya. Kedua, PT Nindya Karya disatukan dengan PT Brantas Abipraya dan PT Adikarya Tbk. Sedangkan merger atau konsolidasi ketiga, yakni PT Wijaya Karya Tbk dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk. Dari Bandung, Jawa Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyebut masuknya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dalam RUU Prolegnas Prioritas tahun 2025 menjadi langkah awal Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyebut Indonesia sangat ambisius untuk mencapai target NDC atau Nationally Determined Contributions untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mardani menyebut masuknya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dalam RUU Prolegnas Prioritas tahun 2025 menjadi langkah awal Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim. Ia menilai beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perubahan iklim di Indonesia saat ini masih membutuhkan penyempurnaan agar pemerintah mendapat target NDC yang lebih tinggi dari target yang sudah ada sebelumnya. Dan kita termasuk negara yang ambisius. Dan kita bersyukur DPR dengan serangkaian produk legislasinya betul-betul menjadi dasar bagi pemerintah untuk bisa mendapatkan target NDC yang lebih tinggi ketimbang yang ditargetkan. Undang-undang perubahan iklim kita sedang terus disempurnakan, termasuk diantaranya undang-undang tentang forestry, undang-undang konservasi hayati, dan lain-lain yang dengannya mudah-mudahan kita makin kuat. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rafindra, menyebut kesepakatan yang diperoleh Indonesia melalui Forum COP29 Azerbaijan menjadi dasar dalam menyusun undang-undang perubahan iklim. Salah satu poin utamanya adalah Indonesia ingin merevisi target NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satu dasar untuk menyusun undang-undang perubahan iklim ini. Salah satunya target NDC Indonesia. Kita ingin menurunkan emisi gas rumah kaca kita dengan 31% tanpa bantuan internasional dan up to 43% dengan bantuan pendanaan internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Sebanyak 41% pelajar usia 15 tahun dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai penanganan perundungan perlu diimplementasikan di sekolah melalui sebuah kurikulum. Aksi anti perundungan harus menjadi budaya yang wajib dilakukan di setiap sekolah. Sebanyak 41% pelajar usia 15 tahun dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Bahkan data Kemensos menyebut 40% kasus bunuh diri anak di Indonesia disebabkan oleh bullying.
Dengan kata lain, aksi perundungan berpengaruh signifikan pada kondisi psikis dan sosial korban. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Gamal Albin Said menilai penanganan perundungan perlu diimplementasikan di sekolah melalui sebuah kurikulum. Aksi anti perundungan harus menjadi budaya yang wajib dilakukan di setiap sekolah. Hal itu dapat berjalan lancar apabila setiap guru memiliki kemampuan yang baik dalam penanganan perundungan. Termasuk dimasukkan dalam sebuah kurikulum. Tidak ada salahnya ketika kita mewajibkan semua sekolah membahas terkait bullying sebagai salah satu instrumen wajib dalam proses pendidikan sehingga awareness terhadap bullying bisa meningkat. Dan tentu ini semua akan kembali menjadi tanggung jawab guru serta orang tua. Oleh karena itu kita tidak akan bisa membangun pendidikan ketika kita tidak memilih guru-guru orang-orang terbaik menjadi seorang guru. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mahfuz Abdurrahman, mendorong pihak sekolah menjalin komunikasi dan sinergi dengan orang tua untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi di lingkup pendidikan anak seperti bullying atau perundungan. Nah, makanya ekosistem pendidikan itu memang harus sinergis dan harus kolaboratif. Sekolah di satu sisi, terus kemudian guru, orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Nah, ini juga harus melakukan sinergi dan kolaborasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Kondisi penggunaan senjata api sejatinya telah diatur dalam Peraturan Kapolri tahun 2009 yang mengharuskan polisi memberikan peringatan yang jelas sebelum meletuskan timah panas. Namun, kasus polisi yang belakangan terjadi menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya peraturan tersebut berhasil ditegakkan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Iya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, belajar dari kasus polisi tembak polisi di Solok maupun kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, DPR RI mendesak Kapolri dan jajarannya lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada personelnya. Di sisi lain, peristiwa yang terjadi di instansi Polri saat ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi aturan penggunaan dan pengelolaan senjata api. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Bagi polisi, senjata api merupakan alat yang penting untuk menjalankan tugas, menjaga keamanan, dan ketertiban. Penggunaan senjata mematikan ini jelas dipayungi peraturan ketat. Tidak sembarang polisi atau masyarakat dapat menenteng pistol atau sejenisnya. Begitu pula dengan penggunaannya, anggota polisi tidak boleh asal melepas tembakan
Kondisi penggunaan senjata api sejatinya telah diatur dalam Peraturan Kapolri tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, polisi hanya boleh menggunakan senjata api dalam situasi tertentu. Di antaranya untuk melindungi diri maupun orang lain dari ancaman bahaya atau kematian. Senjata api juga diperbolehkan ketika polisi menghadapi situasi berbahaya, termasuk untuk mencegah kejahatan besar. Meski begitu, sebelum meletuskan timah panas, polisi harus memberikan peringatan yang jelas, termasuk memberikan tembakan peringatan. Namun, aturan itu sepertinya tidak sepenuhnya berhasil ditegakkan. Buktinya, aturan itu dilanggar dalam kasus polisi yang belakangan ini terjadi. Seperti kasus polisi tembak polisi di Solok maupun kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang. Menanggapi kasus polisi koboi itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto mendesak Kapolri dan jajarannya untuk lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada personilnya. Walaupun dia dinasnya di reskrim atau di tempat vital lainnya yang seolah-olah harus menggunakan senjata, tapi kalau baginya itu bisa membahayakan dalam arti secara psikologis, belum dapat mengendalikan senjata itu, tidak usah dikasih. Ya, tidak semua yang lulus tes itu harus dikasih. Ya, karena memang senjata itu kalau orang bilang tuh berhantu ya. Kalau ada konflik sedikit maunya angkat senjata. Di sisi lain, peristiwa yang terjadi di instansi Polri saat ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi aturan penggunaan dan pengelolaan senjata api. Tindak lanjutnya kami akan panggil Dirpropam kita untuk secara umum. Jangan-jangan ada yang salah nih dalam tata kelola dan manajemen penggunaan senjata ini, SENPI ini. Perlu perbaikan aturan yang lebih ketat, sehingga senjata api betul-betul hanya digunakan pada situasi khusus. Utamanya untuk melindungi nyawa, bukan malah memakan korban jiwa. Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak menjadi bantuan langsung tunai atau BLT pada Januari 2025. Rencana ini menuai pro dan kontra di masyarakat karena saat ini belum ada data tunggal terkait kelompok masyarakat yang berhak menerima BLT tersebut. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Membagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Iya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI meminta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan database tunggal untuk bantuan langsung tunai, agar nantinya BLT yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga penyalurannya pun diminta untuk tidak terburu-buru. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah saat ini akan mengganti subsidi BBM untuk beralih menjadi bantuan langsung tunai. Lantas seperti apa pendapat dari DPR RI sendiri terkait dengan rencana pemerintah mengganti subsidi BBM menjadi BLT ini dan seperti apa pengawasan yang akan dilakukan? Saat ini telah hadir bersama saya Ibu Nevi Zuhairina dari fraksi PKS ya Bu, dari Komisi 12 DPR RI. Baik Bu, terkait dengan rencana pemerintah untuk mengganti subsidi BBM ini menjadi bantuan langsung tunai ini, seperti apa pendapat Ibu? Ini masih dalam kajian ya oleh pihak pemerintah. Kami dari DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan tentunya harus tepat sasaran ya kepada pengguna yang menerima subsidi yang tadinya dia dapatkan langsung berupa produk, tapi sekarang sudah menjadi BLT. Karena jangan sampai juga nanti kejadian seperti subsidi BBM kita sekarang ini kan sudah berlangsung lama kedengaran ceritanya, pengawasannya kurang, tidak tepat sasaran, ya, dan selalu itu diulang-ulang terus setiap tahun, ya. Nah sehingga begitu itu diganti BLT, ini juga dipastikan walaupun masih dalam kajian tepat sasaran juga buat para penggunanya. Nah ini kan kita datanya dari mana? DTKSK, data BPSK, ya, atau yang pasti kalau kita minta sih sebetulnya data tunggal. Ya artinya udah campur DTKS sama dari BPS. Kemarin saya dengar dari BPS yang akan memberikan data. Nah ini jadi data tunggal penerima BLT ini harus punya ya untuk kita memudahkan pengawasan. Nah ini harus dikaji betul oleh pemerintah. Jangan juga nanti tidak tepat sasaran seperti kejadian kemarin BBM subsidi. Tapi menurut Ibu rencana untuk menjadikan subsidi BBM ini ke BLT ini sudah efektif belum sih kalau seperti yang Ibu lihat? Kalau efektif saya pikir kalau itu tepat sasaran pasti efektif. Ya, kalau itu tepat. Nanti kan kita kan biayanya kan jadi keekonomian ya. Dan tentu nanti akhirnya ketika mereka kurang mendapatkan untuk membeli BBM atau yang lainnya, nah mereka kan bisa digunakan BLT tersebut. Tapi kalau ternyata BLT-nya digunakan untuk yang lain, tidak untuk subsidi energi yang dia gunakan sehari-hari dalam rumah tangganya atau dalam kendaraannya, nah itu jadi tidak tepat sasaran. Dia pengawasan mekanismenya juga itu harus butuh kajian yang sangat mendalam. Terus datanya juga kajian mendalam. Nah ini tugas ya kami DPR RI yang mengawasinya gitu. Nah, tadi kan seperti Ibu bilang bahwa takut uang atau BLT yang diberikan kepada masyarakat sebagai dana untuk mereka menggunakan BBM sehari-hari, takutnya digunakan untuk yang lain. Nah dari DPR RI sendiri ini pengawasan yang sepertinya harus fokus dilakukan seperti apa nih Bu? Wah ini luar biasa ya, kajiannya sangat mendalam sekali ya. Yang masih yang kita minta adalah data tunggal aja dulu. Ya, jangan sampai nanti datanya itu yang BPS kasih data, DTKS ada datanya gitu. Pasti kan buat keluarga tidak mampu subsidi ya. Nah ternyata nanti datanya tidak tepat sasaran lagi, datanya bermasalah lagi ya, sehingga niat baik pemerintah untuk mengganti menjadi BLT akhirnya digunakan lagi buat yang keluarga yang mampu lagi. Nah ini ya jadi tidak tercapai lagi tujuan kita gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Nevi Zuhairina terkait dengan rencana pemerintah mengganti subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai. Dan tadi memang ditekankan oleh Bu Nevi Zuhairina bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji rencana tersebut. Dan memang hal yang perlu difokuskan dalam kajian tersebut adalah terkait dengan data dari penerima BLT tersebut pemirsa, di mana disampaikan bahwa jangan sampai subsidi BBM dalam bentuk BLT ini tidak lagi tepat sasaran seperti subsidi BBM yang telah dilakukan sebelumnya. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat.
Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online terkait dengan pimpinan DPR RI yang menilai kebijakan PPN 12% untuk klaster barang mewah ini penuhi rasa keadilan. Dapat kita saksikan bersama di layar kaca Anda berikut ini. Di sini disebutkan Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurizal mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% hanya untuk kelompok barang mewah. Keputusan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu pemirsa, kebijakan ini juga memberikan rasa keadilan tentunya bagi masyarakat, terutama kalangan bawah menengah dengan kalangan atas, serta memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian. Hal ini juga tentu memberikan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada asas keadilan sosial dan mendukung sistem pajak yang adil, serta mempertegas visi pemerintah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun juga memastikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Dan berita selanjutnya yang menjadi headline di media online terkait pimpinan Komisi 2 DPR RI yang mengungkap modus BKD, lakukan praktik manipulasi data P3K di daerah. Dapat Anda lihat di sini ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini. Disebutkan bahwa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong yang menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk terkait adanya praktik manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah badan kepegawaian daerah di level pemerintahan daerah. Pemirsa, praktik ini dinilai merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun justru tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K.
Disebutkan juga bahwa permasalahan ini harus segera diperbaiki agar keadilan bagi tenaga honorer dan peserta seleksi P3K dapat diwujudkan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong pada konferensi pers Komisi 2 DPR RI pada Senin 30 Desember 2024 yang lalu. Nah, itu tadi headline di media online pada hari ini pemirsa terkait dengan pimpinan DPR RI yang menilai kebijakan PPN 12% untuk klaster barang mewah sudah penuhi rasa keadilan, serta pimpinan Komisi 2 DPR RI yang ungkap modus BKD lakukan praktik manipulasi data P3K di beberapa daerah. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.